Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan, dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan yang akan menuntun dan juga menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan, bahkan pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Ulangan 11 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Jemaat dikasih Tuhan, apa dikatakan firman Tuhan hari ini? Kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Tuhan pada masa itu ya, dengan kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan, maka janji Tuhan jelas bahwa Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Ini bicara apa? Ini bicara akan berkat Tuhan. Ya, zaman dulu kebanyakan orang itu punya ladang yang diupayakan gitu ya. Nah, artinya apa? Tuhan memberi kehidupan atas apa yang kita upayakan. Nah, kalau di dunia sekarang mungkin ada yang usahanya bukan di pertanian, di hal yang lain. Sama sesungguhnya. Intinya bahwa Tuhan akan berikan berkat atau memberkati ladang usahamu, pekerjaanmu, apa yang kau lakukan. Ya, mungkin kau meninggalkan sejenak waktu untuk kau bekerja. Usahamu kau hentikan sejenak dengan engkau mau beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan justru akan memberkati lebih lagi segala usaha dan pekerjaan yang kau lakukan. Utamakan Tuhan dalam hidupmu dan Tuhan akan memelihara hidupmu. Ya, bahkan dikatakan sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Ya, artinya apa? Ini diberkati sampai berkelimpahan sehingga hidup seseorang itu tidak berkekurangan. Ya, kuncinya apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan beribadah. Perhatikan, selain mengasihi ada kata dan. Nanti kedua-duanya ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, nah, dan beribadah, ya, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Nah, artinya apa? Di sini ada satu ketaatan untuk kita menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, yuk beri waktu yang terbaik, usahakan kecuali memang tidak bisa sama sekali. That's okay. Tuhan tahu kok. Ya, batas kemampuan kita. Selama kita bisa dan kita berkata, aduh, aku gak usah ibadah deh, lain waktu aja. Nah, ini Tuhan lihat hati kita. Kadang-kadang kita ini tanda kutip, maaf ya, tanda kutip agak memandang rendah Tuhan. Dengan kita, wah aku enak badan, aku tak ibadah sih kapan-kapan. Padahal kita kuat, padahal kita bisa.
wah aku tak alasan repot lah ini karena memang banyak urusan juga. Sebetulnya bisa, tapi nggak mau dengan berbagai macam alasan yang kita buat. Ingat, Tuhan lihat hatimu. Ya, Tuhan memperhatikan engkau. Kalau engkau sungguh-sungguh ya, engkau mengasihi Tuhan dan engkau sungguh-sungguh mau berbakti atau beribadah kepada Tuhan, Tuhan pun akan memberkati engkau. Ya, jangan hanya minta berkat kepada Tuhan. Kadang-kadang kita ini egois. Ya, kita ini egois. Egoisnya kenapa? Seringkali kita tanda kutip ya memaksa Tuhan dengar doa kita. Ya, jadi memaksa Tuhan, dengarkan aku Tuhan, aku butuh ini, aku pengen begitu, aku pengen diberkati Tuhan ya. Kesannya kan kita maksa Tuhan. Padahal harusnya kitalah yang harus mendengarkan Tuhan. Kalau engkau ingin diberkati hidupmu, ya, supaya engkau diberkati, dengarkan Tuhan. Ya, kita bersungguh-sungguh mendengarkan Tuhan sehingga kita ngerti apa yang harus kita lakukan dan Tuhan pasti memberkati. Jadi bukan kita mau maksa Tuhan, Tuhan dengarin doaku Tuhan, sudah sekian lama berdoa, aku minta ini kok belum dikasih. Pertanyaannya, apakah kau mendengarkan Tuhan? Adakah waktu untuk kau beribadah kepada Tuhan? Adakah waktu kau berdoa secara pribadi? Yang bukan hanya minta-minta, tapi berdoa menyembah Tuhan. Nah, kalau kita evaluasi diri kita masing-masing, aku sembahyang jarang, ibadah ya bolong-bolong, tapi nek doa selalu minta diberkati. Nah, ini jangan heran, ada orang lain yang sungguh-sungguh dia diberkati Tuhan, jangan iri. Kok dia diberkati aku enggak? Lihat, mungkin kesungguhan kita ini ya harus ditingkatkan. Ya, ingat, motivasi ibadah bukan cari berkat. Ya, kita harus luruskan. Jadi ibadah kita, ya, itu bukti ketaatan dan cinta kasih kepada Tuhan. Bukti kita berbakti kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kalau ada efeknya, diberkatilah ladangmu dan sebagainya, ya puji Tuhan. Tetapi fokusnya jangan di berkat, tapi fokuslah kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beribadah dengan segenap hati dan jiwa. Maka Tuhan memberkati. Nah, berkatnya ini mengikuti. Ya, sekali lagi, motivasinya adalah kita cari Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang lainnya akan ditambahkan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, untuk teguran-Mu buat kami hari ini. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami masih belum sepenuh hati dalam beribadah. Mungkin bolong-bolong, ya mungkin bahkan beribadah tetapi hanya perintah agamawi, bukan dari hati yang mengasihi Engkau. Ampuni kami, ampuni kami. Kami mau perbaharui Tuhan, kami mau beribadah sungguh-sungguh. Dan kami percaya Tuhan sesungguhnya ketika kami mengasihi Engkau dengan sungguh dan beribadah dengan segenap hati dan jiwa, maka Tuhan peduli dan Tuhan pasti memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami gak mau fokus di berkat, tapi fokus kepadamu. Maka berkat pasti akan mengikuti. Menyerahkan hari ini Tuhan, ibadah kami, pelayanan kami, segala aktivitas kami dalam berkat perlindungan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.